Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nurul Hidayat. Saya dari kelas TI 1A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit program tentang data mahasiswa menggunakan array. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS, tepatnya di modul 13. Oke, kali ini kita akan menggunakan array yang satu dimensi. Sebelumnya saya sudah membuat programnya seperti ini. Baik, akan saya jelaskan. Pertama, untuk isi programnya. Nah, di dalam isi program kita bikin variabel, yaitu berupa tipe data string, yaitu nama, dengan maksimal karakter 30. Lalu judul, maksimal karakternya 30 juga. Untuk name, lalu untuk name itu kita menggunakan variabel integer, tipe data integer yang maksimalnya 10. Lalu di sini n itu banyaknya data. Jadi nanti yang akan tampil di layar itu yaitu berupa nama, judul ini judul buku. Untuk name dari mahasiswanya, n itu banyaknya data yang kita masukkan. Lanjut saja, ini cout, masukkan jumlah data. Nah, untuk jumlah data tersebut kita masukkan ke dalam variabel n, yaitu berupa integer. Cout n line. Lalu kita gunakan untuk perulangan for. Nah, di sini kita menggunakan integer. Lalu di sini i atau indeksnya kita mulai dari 0. Lalu i kurang dari n. N itu apa? N itu banyaknya data yang akan kita masukkan. Jadi i-nya dimulai dari 0, lalu i-nya batasannya itu kurang dari n. Lalu yang i++ ini nantinya si i itu akan bertambah 1. Oke, langsung saja cout data ke strip. Nah, kita panggil yang i+1. Kenapa +1? Karena tidak mungkin kan kalau kita maksa ada data ke 0. Kurang bagus kayaknya. Kayaknya yang lebih bagus data ke 1. Nah, kenapa di sini tambah 1? Karena i di sini dimulai dari 0. Kalau kita tambah 1, maka dimulainya dari 1. Lalu n line. Cout masukkan nama. Nama kita masukkan ke dalam variabel nama yang string. Lalu untuk cout masukkan name, kita masukkan ke dalam variabel name. I itu sesuai nanti yang di sini, i+1. Lalu cout masukkan judul buku. Untuk judul buku kita masukkan ke dalam variabel judul. Judul itu berupa string. Lalu n line. Lalu untuk penyimpanannya nanti cout data diri mahasiswa. Jadi data-data yang sudah dimasukkan berupa nama, name, judul itu bakal disimpan di dalam data diri mahasiswa dengan menggunakan tipe perulangan for lagi, yaitu i-nya dimulai dari 0, i-nya kurang dari n atau banyaknya data, i-nya itu akan bertambah 1. Lalu cout. Nah, untuk tampilan keluarnya nanti itu berupa kita panggil i+1, berarti yang ini data ke, nah yang ini i+1. Berarti kalau misalkan di sini 0 tambah 1 berarti 1, berarti 1. Lalu kita spasi nama, spasi lagi kita panggil name, spasi lagi kita panggil judul, lalu n line. Nanti akan tampil di
running programnya itu berupa data keberapa, nama, NIM, lalu judul buku. Lalu return 0 atau kembali ke awal. Nah, bagaimana running programnya? Kita coba terlebih dahulu kita compile dulu dengan F9, menggunakan F9, lalu tekan F10 untuk running program. Nah, di sini masukkan jumlah data. Misalkan saya akan memasukkan datanya 3 data. Nah, di sini. Nah, di sini akan muncul data ke 1. Hasil dari I plus 1. Masukkan nama, misalkan nama saya Firman. Masukkan NIM, ininya asal bebas untuk NIM 2002-020-35. Untuk judul buku saya pilih manusia. Nah, karena di sini jumlah datanya 3, maka nanti yang tampil di sini itu ada 3 data. Berarti nama selanjutnya misalkan Adit. NIM-nya 2002-00-56. Judul bukunya peternakan. Oke. Data ketiga kita masukkan namanya misalkan Iqbal. Kita masukkan NIM 22-020-57. Judul buku tumbuhan. Ini hanya contoh saja, tumbuhan. Oke. Kita enter. Nah, jadi data-data yang sudah kita masukkan tadi itu akan disimpan dalam data diri mahasiswa, yaitu data ke-1 berupa Firman dengan NIM 2002-020-35 dengan judul buku manusia. Lalu data kedua namanya Adit dengan NIM 2002-020-56 dengan judul buku peternakan. Lalu data yang ketiga yaitu nama Iqbal dengan NIM 2002-020-57 dengan judul buku tumbuhan. Jadi untuk data di mahasiswa, banyaknya data diri mahasiswa tergantung kita memasukkan jumlah data di sini. Kalau kita memasukkan datanya 3, ya berarti di data diri mahasiswa akan muncul sebanyak 3. Kalau kita memasukkan 10, ya berarti di data diri mahasiswa akan 10 gitu, menyesuaikan. Oke, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.